Oke. Nanti Dok, Ya. jadi secara apa namanya biar para Facebooker dan para penjual paham tujuannya apa ini si affiliate marketing ini? Oke, tujuannya satu, tujuannya adalah untuk meningkatkan performance marketing activities dari brand, advertiser atau merchant, ya kan? Biasanya kan kalau channel yang lain nih, misalnya display, ya kan, atau nge-search, ya kan? Ada satu challenge besar untuk advertiser atau brand atau merchant, yaitu conversion rate. Bener nggak, ya kan? Nah, kalau conversion rate-nya nggak terlalu bagus nih, sebanyak apapun traffic yang masuk, yang dibayar sama advertiser atau brand atau merchant itu nggak jadi duit, Mas, ya kan? Nah, kalau affiliate marketing ini, karena bisnis modelnya adalah cost per action, cost per lead, atau commission per sales, advertiser nggak punya risk, ya kan? Nggak punya resiko mendatangin traffic yang nggak jadi duit. Gitu. Biasanya si merchant ini mau masuk ke marketing ini untuk jangka pendek atau jangka panjang biasanya? Dua-duanya ada advertiser masuk ke affiliate network untuk jangka pendek. Biasanya itu di awal kemunculan mereka ke dunia digital karena mereka mau boost untuk numbers of customers-nya. Tapi ada juga yang memang brand atau advertiser yang sangat tergantung dengan affiliate network. Iya. Kalau Mas Opi suka lihat yang jualan ibu gitu ya, itu mereka sangat tergantung sama affiliate network, ya kan? Kalau pasarnya ini langsung dia di maintain terus. Betul, gitu ya kan? Toh buat mereka kan si advertiser nggak punya resiko apa-apa, dia cuma bayar kalau jadi duit buat mereka, cuma bagi komisi aja. Oke. Gitu. Jadi, ini salah satu digital marketing Channel, ya? channelnya ya, si digital ini. Yes, betul. Oke. Para Facebooker mungkin kalau mau tanya silakan boleh langsung ditanya Ke sini ya. tanya langsung boleh gitu ya. Oke. Terus ini apa affiliate marketing ini selalu digunakan untuk bisnis sekarang ini atau ada channel lain bagaimana digital? Kebanyakan memang untuk bisnis ya, bisnisnya bisa bermacam-macam, termasuk e-commerce banyak sudah masuk ke affiliate marketing. Yang tadi aku cerita soal Amazon itu ya. Jadi Amazon itu punya Amazon Associate namanya. Amazon Associate itu customer-nya Amazon bisa bantu promosiin produk-produknya Amazon. Ya kan? Kalau mereka datengin traffic ke Amazon, kemudian traffic itu beli di Amazon, si customer-nya Amazon dapat komisi itu. Oke, ya kan? Komisinya meskipun nggak terlalu besar ya 5-10%, kadang-kadang di bawah itu, tapi lumayan loh, ada banyak orang yang bisa dapat revenue puluhan ribu dolar dari Amazon Associate ini, ya kan? Selain e-commerce, yang lain yang banyak di bisnis itu yang menggunakan affiliate adalah insurance. Oh iya, insurance juga banyak bekerja sama affiliate network karena untuk insurance kan satu cost per acquisition-nya mereka tinggi tuh. Kalau mereka masuk ke search marketing atau nggak ke paid search ya, CPC-nya tinggi banget untuk kata kunci kayak asuransi dan lain-lain ya. Dan traffic yang didatangkan kan belum tentu jadi customer-nya si asuransi itu, ya kan? Jadi memang ada bisnis-bisnis yang lebih khusus itu memang lebih apa namanya berpengaruh kalau dia menggunakan affiliate marketing ya. Iya, ya kan? Kalau misalnya yang nggak perlu atau misalnya nggak signifikan lah, apa kira-kira bisnis apa? Atau semua sekarang udah memang harus menggunakan ini? Sebenarnya harus atau enggaknya, maksudnya nanti harus dilihat dari performance channel-channel marketing yang lain. Kalau digital sekarang kan harusnya sudah omni channel ya. Iya, betul. Jadi semua channel harus bisa bekerja sama dengan baik. Ya. Artinya harus bisa menunjang bisnis dengan baik. Nanti ada beberapa bisnis yang memang proporsi dari online affiliate marketingnya lebih kuat terhadap performance bisnisnya, tapi ada juga yang performance-nya nggak terlalu bagus lewat affiliate marketing. Dilihat dari performance sendiri ya. Betul. Terus untuk kita bisa ini harus ikut harus masuk digital agency gitu, Bro? Sebetulnya enggak, jadi lewat affiliate marketing network yang tadi ya, Mas Opim, kalau kita sudah punya digital asset nih, mau itu social network, atau kita sudah punya website, atau kita sudah punya blog, ya kan? Kita tinggal daftarkan blog atau aset digital kita ke affiliate network itu, nanti dari affiliate networknya akan ngasih approval biasanya apakah aset kita sesuai atau enggak sama advertiser dari affiliate network itu yang mereka punya. Kalau sesuai, kita bisa dikasih affiliate link atau referral link atau bentuknya bisa juga banner. Banner itu yang nanti kita promote di blognya kita, di social networknya kita dan
bisa singgah ke sana gitu ya. Betul. Susah nggak sih Mas untuk melakukan affiliate marketing? Step awalnya sebetulnya nggak susah Mas. Yang susah itu adalah promosiinnya kalau di publisher ya. Kalau di publisher yang susah itu adalah gimana caranya supaya banner yang kita punya, referral yang kita punya diklik sama orang, dilihat sama orang. Artinya gimana itu biar kenapa susah? Apa bikin kontennya atau membuat orang itu eye catching atau gimana? Strateginya biasanya kalau sekarang lebih ke content marketing. Jadi kalau misalnya ada orang nih ceritanya dia blognya blog fashion, dia suka bahas soal style baju dan lain-lainnya, dia bisa ngambil produk-produk yang ada di Amazon yang isinya misalnya jualan baju atau enggak buku-buku tentang fashion, ya kan? Jadi ketika dia nulis tentang fashion itu di dalamnya dimasukin sama dia tuh produknya Amazon tuh. Harapannya ketika audiensnya dia baca kontennya dia klik produknya Amazon itu masuk ke Amazon kemudian dia beli. Oke. Gitu. Kalau teknik-teknik lain tentu sama ya Mas ya, ada affiliate marketers yang juga menggunakan advertising network. Misalnya dia sudah dapat referral linknya, kemudian dia masukin ke Facebook untuk diiklankan ada, ya kan? Atau yang juga strongnya di sosial media, biasanya KOL, Key Opinion Leader, ya kan? Sosial media pengaruhnya kuat. Pengaruhnya Pak, kalau Mas punya network yang strong, ya kan, yang engagement sama audiensnya itu kuat, apapun yang kita post, audiens kita pasti klik, ya kan, itu bisa jadi source of income yang lumayan lewat affiliate network ini. Sebenarnya nggak sih, katanya kalau affiliate marketing itu butuh usaha, waktu, modal cukup besar, gitu. Pasti. Tapi hasilnya nggak langsung kerasa, gitu. Pasti, Mas, ya kan, jadi affiliate marketing ini memang intinya adalah bagaimana mendatangkan traffic yang jadi duit lah, gitu kan. Bagaimana kita bisa promosiin produk atau nggak brand atau nggak jasa yang ada di affiliate network itu supaya audiens yang kita punya mau untuk beli, mau untuk menggunakan produk tersebut, jasa tersebut, ya kan. Memang pasti butuh kerja keras, terutama kalau di digital digital environment yang sekarang. Key-nya kan konten ya Mas ya, kan? Mau itu blog, mau itu sosial media, mau itu apapun itu, key success-nya adalah konten ya. Dan creating konten yang bagus kan butuh modal, butuh kerja keras juga, ya kan? Itu fokus lebih tinggi lah untuk konten itu, gitu. Betul. Termasuk kita harus kemana, gitu. Jadi ada cost di sana yang harus dikeluarkan, gitu ya. Betul. Terus berapa besar nih success rate-nya kalau dalam menggunakan affiliate marketing ini? Agak susah jawabnya, aku nggak punya informasi soal itu ya Mas Opim. Tapi kebanyakan kalau di affiliate marketing ini orang-orangnya bukan orang-orang baru, artinya mereka sudah lama masuk di affiliate marketing ini, mereka sudah bangun network yang bagus untuk promosiin produk-produknya brand atau merchant-nya tadi, ya kan? Jadi mereka sudah punya revenue stream yang oke dari affiliate marketingnya, ya kan? Tapi bukan berarti kalau yang baru mau masuk ke affiliate marketing sebagai publisher tidak bisa masuk sekarang karena opportunity juga masih luas. Mas Indo berapa lama dulu ngebangun dulu? Sampai akhirnya baru dilirik dan istilahnya udah inilah gitu, udah mulai. Aku dulu mainnya di Clickbank Mas Opim tahun 2000. Clickbank gitu ya? 2007, 2008 sampai 2009, ya kan? Dulu berhenti karena memang kerjaannya sudah banyak di kantor dulu, ya. Itu pastilah dilema semua digital marketers, ya kan. Meskipun kadang-kadang ya sampai sekarang masih punya blog-blog yang kok masih ada yang beli dari link yang ini, ya kan. Padahal linknya sudah dipublish tahun 2008, 2009, ya kan. Kayak gitu. Oke. Mungkin teman-teman para pejuang digital nih ada yang mau bertanya, silakan. Ini mumpung Mas Indo nih mau sharing semua nih, gitu. Karena ya kita tidak tahu kan kalau ini sangat penting nih dalam ini bisnis sekarang ini, gitu. Ada nggak? Silakan. Kalau gitu kasih tips atau trik gimana Mas untuk supaya cepat dapat revenue tinggi itu gimana melakukan si affiliate marketing ini? Oke, aku kasih tipsnya dua sisi ya. Satu untuk bisnisnya atau enggak pemilik merchant, kalau teman-teman nanti ya punya bisnis, kemudian bisnisnya jualan barang, cari lead atau enggak cari customer ya. Affiliate network ini bisa jadi salah satu option untuk extending brand reach-nya dengan cepat, ya kan. Terus juga risk free karena teman-teman nggak bayar impression, teman-teman nggak bayar klik, ya kan. Yang teman-teman bayar adalah kalau ada traffic yang masuk kemudian beli atau jadi customer-nya teman-teman, ya kan. Kalau sebagai publisher, ya kan, affiliate network ini bisa jadi salah satu revenue stream yang lebih besar
dibandingin channel marketing yang lain, display advertising misalnya ya kan, atau kalau lewat AdSense, lewat channel-channel advertising yang lain ya. Karena bentuknya adalah commission nantinya, commissionnya dari harga barang yang terjual atau per action yang terjadi ya kan. Intinya sama, tetap Cara ngedetect bahwa dia itu membeli produk itu lewat si affiliate marketing gimana ngedetectnya Mas? di URL nanti yang teman-teman publish itu Mas Opim ada namanya ID-nya ya kan. Jadi si landing page-nya sudah bisa ngenalin, oh ini trafficnya datangnya dari si blognya Mas Opim misalnya kan, kayak gitu. Udah trace nantinya ya. Tapi intinya Mas satu, gimana caranya teman-teman kalau jadi publisher ya punya digital asset yang audiensnya relevan dengan apapun yang teman-teman mau promosiin, kemudian jumlahnya banyak, ya kan? Karena kalau Gimana caranya Mas biar digital asset itu jadi betul-betul menjadi bukan jadi beban, tapi menjadi aset yang menguntungkan. Betul. Key-nya adalah konten. Ya kan? Kalau sekarang konten satu ya. Center of Artinya sorry Mas, artinya konten itu atraktif dan istilahnya menarik untuk disimak para audiens gitu. Yes, relevan. Ya. Kalau orang-orang dulu suka bilang content is king, kalau aku bilang sekarang contextual content is king. Kontekstual. Kalau dulu konten, misalnya sekarang kita bicara mengenai anak-anak jalanan, itu udah kontekstual lagi misalnya gitu. Saat ini misalnya gitu ya. Audiensnya siapa, sukanya apa, itu yang harus jadi fokusnya kita ketika kita create konten. Jangan lagi fokus, gue sukanya nulis tentang ini, gue nulis tentang ini. Memang ada part-part yang itu ya, yang seperti itu, tapi idealnya adalah customer centric. Berarti kontekstual waktu dan kontekstual topik dong ya. Kontekstual waktu, kontekstual topik ke audiens kita. Ya kan? Emang kita bisa tahu ya ngejaring audiens itu kan majemuk gitu atau bisa dapat? Dari pertama kali nanti Mas Opim punya konten plan, Mas Opim itu bisa lihat misalnya dari satu topik tertentu nih audiensnya itu ada berapa besar. Ada satu tools di Google AdWords yang dulu pernah aku share sama teman-teman penjualan digital ini, Keyword Planner namanya. Di situ bisa kelihatan berapa besar yang tertarik sama topik tersebut, ya kan? Dari sana bisa turunin lagi audiensnya seperti apa, demografiknya, age groupnya, dan lain-lain ya. Terus kalau misalnya asetnya kita sudah berjalan cukup lama, lewat measurement tools kayak misalnya Google Analytics tuh, Mas Opim bisa lihat interestnya apa, ya kan? Kelihatan di sana. Engagementnya seperti apa. Oke, sekarang gini, kan kadang-kadang iklan tuh suka mengganggu tuh, gitu loh, dan kadang-kadang orang juga males lihatnya, tapi kan konten tadi. Nah, selain daripada konten, artinya supaya si ini tidak lihat terganggu dan bisa orang ngeklik, apa kira-kira triknya? Oke, memang kalau di digital ya, semua part digital ini rusaknya gara-gara marketers, bener nggak? Ya kan? Iya. Dulu pertama kali Twitter keluar seneng banget punya Twitter, Facebook keluar seneng banget punya Facebook, ya kan? Sini udah malas buka Twitter, buka Facebook gara-gara apa? Iklan. Ya kan? Betul. Bener nggak? Ya kan? Marketers itu jahat kok, tapi marketers yang nggak tahu gimana untuk melakukan marketing activitiesnya, ya kan? Akhirnya kita bukannya malah simpati kan? Malahan males. Oh, setiap ini udah males tutup udah, ya kan? Nah, kalau di affiliate marketing, biasanya affiliate network itu ngasih freedom ke kita untuk nyampein si linknya kita ke audiens kita dalam format yang audiens kita suka. Ya kan? Kalau misalnya kita lagi punya affiliate network yang jualan baju yang tadi ya, instead of bilang ke audiens kita, ayo dong kamu beli baju ini sekarang, ini linknya klik ya, instead of seperti itu mungkin kita bisa bilang, ya aku kemarin pakai baju ini loh, ya kan, bagus loh bajunya, bahannya enak loh, teman-teman mau nggak beli, ya kan? Kalau teman-teman mau beli, ini di sini ada nih linknya, jadi nggak intrusif tuh, ya kan? Jadi gimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan audiens kita, instead of kita push message-nya kita, ya kan? Makanya kalau company-nya saya ini namanya inbound marketing, jadi kita memang agak menghindari itu intrusive ad, dan dari kita maunya inbound marketing. Jadi orang-orang tuh tertarik sama kita karena konten yang kita share, Mas Opim. Jadi benar-benar customer oriented gitu bahasanya. Customer centric. Yes. Jangan sampai nanti saya tertarik dengan permobilan sementara pasar saya ibu-ibu gitu. Betul. Harusnya dunia arisan gitu ya. Betul. Suka ini Mas Opim, kalau di sosial media sekarang banyak brand yang ngabisin waktu di sosial media tapi nggak dapet apa-apa. Itu apa? Kenapa? Ya Mas Opim lihat masuk Twitter profile yang di share cuma ayo beli ini, ayo produk ini di sini, oh ini kayak gini, oh ini kayak gini. Mereka nggak pernah komunikasi sama audiensnya. Padahal nature-nya sosial media adalah untuk social interaction.
bener nggak? Jadi salah satunya harus komunikatif dan interaktif. Betul. Gitu ya Mas ya. Ya kan? Tapi caranya gimana? Kenapa? Caranya gimana? Caranya, arenanya tuh Caranya kalau sosial media mindsetnya yang pertama kalau sosial media treat sosial media itu sebagai social interaction platform, ya kan? Jangan sebagai advertising platform. Banyak brand masuk ke sosial media jadiin sosial media sebagai advertising platform. Mereka di sana nge-tweetnya soal brandnya dia, jangan pernah nanya ke audiensnya misalnya suka nggak sama brandnya. Building communication sama audiensnya nggak pernah terjadi, ya kan? Yang lain misalnya kalau bukan di sosial media, misalnya di aset digital kayak website, ya. Kalau website kesalahannya klasik Mas Afif. Satu, ya kan? Banyak brand kalau bikin website itu sukanya dia. Bener nggak? Ya kan? Egocentrik ya. Aku mah sukanya warna merah, websitenya warna merah. Ya kan? Sukanya artis Cina, isinya artis Cina, ya kan? Padahal belum tentu audiens suka dengan. Ini gimana nih cara? Ini kan dari sisi audiens. Yes. Saya audiens sih. Bagaimana saya menentukan website yang cocok untuk menjadi partner untuk ini saya? Gitu. Oke. Biar langsung dapat kan. Gitu. Kalau sebagai pemilik website, maksudnya ada satu teknik namanya user behavior analysis. Oke. Jadi user behavior analysis itu menganalisa bagaimana user yang masuk ke website kita berinteraksi dengan konten kita. Kalau konten kita isinya misalnya news atau artikel, ya kan, kita bisa lihat mereka baca sampai bawah atau enggak. Oh iya. Attention rate-nya mereka ada di posisi mana nih? Kan kita kalau browsing website ya Mas Sofif, itu pasti kita gerak-gerakin mouse tanpa sadar. Betul. Ketika perhatian kita berpindah, sisi kanan, sisi kiri, bawah, atas, mouse kita suka ikut berpindah tuh, ya kan? Iya. Itu bisa kita lihat sebagai indikator bagaimana user berinteraksi dengan website kita. Makanya di user behavior analysis ini kita melihat beberapa output. Yang pertama heat map. Iya. Heat map itu kita analisis orang masuk website kita, dia banyakkan kliknya bagaimana aja, ya kan? Karakter audiens apa yang tertarik itu di bagaimana gitu ya. Betul. Yang kedua ada scroll map. Kalau scroll map yang tadi kalau isinya news atau artikel, dia baca sampai bawah atau enggak? Jangan sampai kita udah invest. Udah heat map, scroll map, gitu. Invest banyak di konten, tapi kontennya nggak dibaca sama audiens kita. Iya betul. Ya kan? Saya yang capek-capek ini ya. Betul ya kan? Dari sana nanti kita bisa turunin lagi tuh Mas Sofim. Kalau misalnya kita punya goals yang kita mau itu, ya kan kita bisa analisis user kita untuk sampai ke goal itu, mereka melalui step apa aja, landingnya di mana, pindah ke halaman apa sampai terjadi goalsnya. Biasanya dari step-step itu suka ada yang nggak masuk. Artinya ketika orang masuk ke step yang itu, orang keluar, exit, ya kan? Betul. Itu yang ini nantinya jadi fokusnya kita untuk melakukan optimasi. Jangan bisa. Gitu maksudnya. Oke, Facebook kan mungkin udah ada yang nanya belum? Sampai Udah ada yang boleh bertanya, silakan kita dibacain apa pertanyaannya. masih baru melihat. Oke. Belum ada yang nanya. Sedih ya. Teman-teman peserta, ayo siapa yang mau bertanya? Pinten? Panggil. Ya, silakan. Siapa namanya? Sandi, Mas. Sandi. Oke, gimana Sandi? Menurut Mas Ridho, kalau kita pengen terjun di affiliate marketing, mending kita kumpulkan sebanyak-banyaknya Aset, sebanyak-banyaknya yang mau advertise sama kita, atau kita cari kita kembangin diri kita untuk dapat network yang luas terlebih dahulu. Oke. Ya, jadi kalau menurut saya, instead of Mas Sandi nanti kerja sama network affiliate, ke CJ daftar, ke Amazon daftar, ke Clickbank daftar, ya kan? Mas Sandi cukup daftar ke satu network aja, di mana network itu punya advertiser atau brand yang produknya sesuai sama audiensnya Mas Sandi. Ya kan? Kalau misalnya Mas Sandi suka nulis atau punya aset yang isinya tentang main pingpong, ya, main tenis meja, ya kan? Cari affiliate network yang punya produk-produk yang berkaitan sama tenis meja, ya kan? Karena nanti kita akan lebih mudah untuk mempromosikan produk tersebut. Passionnya kita ada di sana, kontennya kita isinya tentang itu, ya kan? Yang memang ada yang agak ekstrim artinya gini. Ada affiliate marketer yang memang cari duitnya dari affiliate marketing, dia daftar ke semua affiliate marketing yang available, ya kan? Iya. Kemudian dia akhirnya punya banyak aset untuk support affiliate network itu. Kalau Mas Sandi punya waktu dan dan modalnya memang bisa seperti itu ya. Bisa juga ya. Kalau aku dulu zaman-zaman 2007-2008 memang passionnya di apa? Aku cari affiliate network yang punya produk yang sesuai sama passionnya. Gitu. Berarti lebih baik kita mendalami audiens yang kita
Yes, centernya adalah audiensnya kita. Kalau Mas Andi udah punya audiens, udah punya strong engagement sama audiensnya, itu akan jadi modal yang strong untuk masuk ke affiliate marketing, ya kan? Meskipun ada affiliate marketing yang masuk dari awal, audiens nggak punya, website nggak punya, building dari awal juga nggak apa-apa sebetulnya. Berarti kalau untuk orang-orang yang punya pengaruh besar di sosial medianya itu tuh berarti luar biasa ya? Luar biasa Mas Andi. Memang kalau dia sudah jadi KOL, Key Opinion Leader di networknya dia, di audiensnya dia akan lebih mudah untuk mempengaruhi audiensnya dia, promosiin produk yang dia mau. Iya. Makanya jangan heran Mas Andi kalau lihat artis-artis ya, Betul. Di endorse ya ini ya. Semua apalah ini Yes. tampilan aja udah ini gitu. ya gitu. Artinya jadi kuncinya itu tadi apa nih? Key apa Mas? Key opinion leader. Itu Itu dia. dia key opinion leader. Harus strong engagementnya sama audiensnya ya. Oke, ada yang nanya lagi? Ya. Ada dari Facebook, Oke. Yes. dari Afina Rizkyani. Kalau dari segi kekurangan, apa kekurangan dari affiliate marketing itu sendiri? Nah, kekurangannya Mas dari Afina Rizkyani ya. Yes. Aku bahasnya dari dua sisi lagi ya. Satu untuk sisi bisnisnya, untuk advertisernya ya. Oke. Kalau untuk advertisernya, affiliate marketing ini kekurangannya adalah scalability-nya, ya kan? Apa itu Mas? Jadi kadang-kadang kalau misalnya di display atau di apa, atau di paid search misalnya, Ya. atau di social media advertising, untuk gedein audiensnya itu cukup mudah, naikin biddingnya, expanding targetingnya dan lain-lainnya. Kalau affiliate-nya tuh karena sangat bergantung sama publishernya, scalability dari reach produknya dia itu susah untuk di extend Mas. Oh. Ya kan? Karena tergantung ada affiliate network yang mau nggak untuk promosiin produknya Betul, dia, betul, ya kan? betul. Kalau nggak mau, ada produk-produk yang orang nggak mau untuk promosiin, Ya. ya kan? Ada seperti itu kejadian, itu satu kekurangannya, ya kan? Kedua, untuk bisnis juga harus hati-hati untuk melihat berapa besar cost yang harus dia keluarkan sebagai komisi ke publishernya, Iya, ya kan? Apakah itu lebih besar dari traditional advertising atau enggak? Iya kan? Itu harus ada komparasi juga ya. Betul. Artinya tinggal mengalihkan biaya marketing kan ke sana. Ya kan, jangan sampai kita ngeluarin komisi gede-gede 30%, ternyata cost per acquisition dari channel lain justru lebih murah, Betul. ya kan? Itu dua kekurangannya Mas ya. Kemudian kalau dari sisi publisher ini kekurangannya adalah yaitu tadi karena ini dibayarnya cost per action, cost per sales atau cost per lead, ya kan? Iya, betul. Mau sebanyak apapun traffic yang kita datangkan ke advertiser, kalau traffic itu nggak beli produk advertisernya, kita nggak dapat apa-apa, Oh. ya kan? Misalnya Mas Opim punya Twitter follower 12 juta, ya kan? Kemudian Ya artinya si publisher juga harus mensupport Yes. dong bagaimana supaya kontennya dibeli kan Betul, begitu ya. betul. Ada saling support lah. iya, makanya kalau sebagai publisher biasanya dia melakukan banyak A/B testing terhadap produk-produk yang dia jadikan affiliate network, ya kan? Apakah kalau gue post satu yang ini, yang belinya banyak atau enggak? Apalagi malah merugikan dia nanti kan. Gitu. Itu sih yang paling menonjol kekurangannya, ya kan? Tapi kayaknya sih banyak kelebihannya sih, ya kan? Tergantung kita gimana caranya kita bisa masuk secara efektif ke affiliate marketing ini. Oke. Iya. Begitu kira-kira yang Mbak Vina ya. Hmm. Vina Rizkyati ya. Oke. Oke, yang lain silakan, ada yang mau nanya lagi? Oke, Yes. silakan. Siapa namanya? Mail. Mail. Ya, Iya. jadi Silakan Mas saya Mail. udah main affiliate juga, Hmm. main CPA ya. Hmm. Itu gimana sih, kan kalau saya tuh kalau CPA itu pakai ini dari direct langsung ya, direct advertising langsung ke NPD itu Hmm. untuk nyari leads. Nah, itu kadang-kadang kan gimana strateginya biar kita nggak ini, misalnya nggak, kadang itu ya, ininya mati, misalnya si offernya itu mati, yang misalnya dari advertisement mati. Kalau misalnya offernya mati kan saya nggak, dia jadi nggak punya ini kan, nggak punya penghasilan. Gimana cara strateginya tuh biar bisa jangka panjang gitu? Biasanya kalau network atau enggak affiliate network yang besar, mereka ngasih warning loh Mas, kalau misalnya offer yang ini sudah nggak berlaku lagi, ya kan? Karena kalau offernya sudah nggak berlaku lagi terus kita masih promosiin kan rugi buat kita kan, ya kan? Kalau misalnya si advertisernya atau yang kalau Mas Maya itu direct ya, yang branding ya, ya resikonya mungkin harus cek terus-terusan ya, masih berlaku atau enggak offernya, ya kan? Which is gak scalable kalau menurut aku, ya kan. Mendingan kalau Mas Maya mau masuk ke affiliate marketing, mau cari revenue stream lewat affiliate marketing, cari network yang reliable, artinya ya pengalamannya udah lama, terus publishingnya udah banyak, advertisingnya juga banyak. Let's say misalnya commissionjunction.com atau nggak clickbank.com, ya kan? Mereka sudah lama kok ada di situ, ya kan? Kemungkinan mereka nggak bayar kecil,
kemungkinan produknya sedikit juga kecil, orangnya banyak kok ONC. Kayak gitu sih. Begitu kira-kira Mas. Ya. Oke. Siapa lagi kira-kira? Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Ya. Saya Ella. Saya mau tanya nih, saya kan awam di bidang affiliate marketing. Ya. Dari story-nya sih saya cukup nangkap nih dari yang tadi jelasin, tapi saya untuk bentuk realnya saya masih kurang kebayang seperti apa sih bentuknya. Konkretkan Mas. Oke. Maaf ya Lani, supaya ini banyak yang mau nanya nih, pada Facebook kan pasti nanya juga nih. Yes. Kayak gimana sih konkretnya bisnis model? Mungkin perlu diulang lagi Mungkin Mas. dalam Secara teks atau- dalam bahasa awam. Gitu Mas. Awam. Iya. Enggak, udah. Ya kan? Ya, jadi aku mulai dari hal yang sederhana yang bisa kita lakuin aja ya. Oke. Yang pertama kita butuh digital asset. Artinya Mbak Bella harus punya website atau enggak social profile. Ya kan? Setelah kita punya digital asset, kita harus build audiensnya kita. Ya kan? Asetnya kita tentang apa? Cari audiens yang sesuai sama asetnya kita, build engagement sama mereka. Kalau itu website, coba buat supaya mereka itu tertarik sama kontennya kita, engage sama kontennya kita tuh beneran jadi loyal leadernya konten kita, ya kan? Atau kalau itu social profile, supaya mereka tuh mau retweet postnya kita, mau like postnya kita dan lain. Setelah engagement itu terbentuk sama audiensnya, baru Mbak Bella nanti cari affiliate network yang punya produk atau services yang untuk jadi affiliate network sesuai sama aset yang kita punya. Misalnya kalau tadi websitenya tentang obat-obatan, tentang kosmetik deh. Kan obat-obatan dong. Ingat masa lalu. Ya, kalau tentang kosmetik misalnya ya, Oke. banyak sekarang affiliate network yang mereka punya produk-produk kosmetik untuk dipromosikan oleh publishernya mereka. Publishernya besar kok, ya kan? Kadang-kadang sampai 20% sampai 30% dari harga kosmetiknya, ya kan? Itu langkah konkretnya. Langkah ketiga setelah punya aset, setelah tahu affiliate networknya siapa, tinggal kencengin promosinya, ya kan? Kemarin di Pejuang Digital ini sudah belajar banyak soal SEO, Iya. ya kan? Soal paid search, soal social media, soal content marketing, itu jadi bahan untuk ningkatin performance dari aset yang kita punya, ya kan? Ujungnya adalah supaya datangin banyak trafficnya klik affiliate link kita, masuk ke advertiser, beli di situ. Itu yang jadi fokusnya kita untuk affiliate marketing. Gitu. Dilihatnya Iya. dari linknya itu ya. Ya nanti kalau affiliate marketing biasanya bentuknya adalah link, ya kan? Linknya itu bisa berupa banner atau bisa berupa naked URL, ya kan? Yang kita bisa include ke kontennya kita. Kalau video berarti belum masuk ya. Video juga mungkin ada ya, tapi biasanya ujung-ujungnya adalah referral link supaya si advertiser tahu kalau ada orang yang masuk ke website mereka dari link yang kita post. Jadi kita ini ya. Kelihatan ya. Bisa berapa banyak. Kalau di deskripsi sih bisa. Deskripsi, taruh di banner, taruh di sela-sela kontennya, ya kan? Harus kreatif sih memang, ya kan? Yang tadi aku cerita sama Mas Ovin soal user behavior analysis ini, ada part yang click map, outputnya click map itu kita bisa lihat kalau ada banner misalnya tempatnya sebelah mana tuh supaya kliknya banyak. Jadi harus bisa menganalisa juga tuh tentang user behavior analysis. Waduh, saya Yes. psikologi Mas, ini baru menarik tentang Siap. user, tingkah laku perilaku user ya. Oke. Oke. Mbak Bella terima kasih. Ada lagi kira-kira yang mau tanya? Silakan. Oke. Iya. Siapa namanya Mas? Faris. Faris. Oke, silakan Mas Faris. Kalau dari sisi brand bedanya apa sih kalau dia pakai affiliate marketing atau pakai affiliate network? Oke. Bedanya tadi aku cerita itu kalau affiliate network biasanya risk free marketing activities. Artinya brand itu nggak usah bayar klik, nggak usah bayar impression. Beda kalau dia kerja sama ad network. Ad network biasanya bisnis modelnya paling umum adalah cost per click atau cost per mile, ya kan? Jadi artinya kalau ad network datengin jutaan traffic ke websitenya si brand, tapi traffic itu nggak jadi apa-apa, bounce rate-nya tinggi, conversion rate-nya rendah, brandnya rugi dong, Iya. ya kan? Kalau affiliate network itu hampir risk free, ya risknya tetap ada sih, ya kan? Tapi secara bisnis si brand cuman bayar ketika orang masuk. Orang beli produknya. Iya. Jadi beda banget itu. Gitu. Oh, saya nangkep sekarang Mas. Yes. Jadi kalau ad itu kan dia beli nggak beli keluar kos terus kan. Tapi kalau seandainya kita misalnya kan fair lah, Iya. lebih fair. Artinya betul-betul nih dari harga jual yang kita taruh sudah ada itu persentasenya. Jadi kita jual 100 perak bagi bisa biasanya berapa persen Mas? Tuh boleh bisa nggak? Range-nya besar mas ya, ada yang dari mulai 1% sampai dengan 30%. Tapi jangan hati-hati juga
brand 30%, tahu kalau dibandingkan dengan channel yang lain, Nah, itu Mas Opin. ini aduh saya banyak belajar nih sama Mas Ido. Siap. Nah, Siap. tapi ini cukup fair. Fair artinya untuk ini berarti sangat penting dong untuk yang akan mau masuk affiliate marketing dong ya. Gitu. Kalau untuk bisnis biasanya bisnis itu apa? Ya karena ini risk free ya, mereka senang banget sama affiliate marketing. Cuman memang yang tadi aku cerita kekurangannya itu kalau affiliate marketing satu scalability-nya. Ada nggak publisher yang cocok sama bisnis? Yang lebih signifikan untuk saat ini di publishernya itu apakah medsos ataukah website atau apa mas, atau blog atau apa sih? Untuk saat ini. Untuk saat ini ya masnya kayaknya trennya lebih pindah ke arah social media ya. Sosmed paling kuat. Ya kan, terutama ini yang sekarang ini yang lagi naik banget adalah di Instagram. Banyak banget. Oh, Instagram lebih signifikan ya daripada Celebrity. Twitter, si Facebook. Yes. Ini. Selebgram itu Oke. sekarang banyak banget yang posting affiliate link. So pasti ketemu deh sekali-kali ya kan. Terutama kalau follow-nya artis-artis yang jual suka bahas kosmetik ya kan. Suka bahas soal traveling ya kan. Hati-hati traveling juga suka ada linknya tuh di situ ya kan. Beli tiket di sini murah loh. Ternyata Iya. pas kita klik dia dapat duit kalau kita beli ya kan. Kayak gitu. Mas, Hmm. tapi bukannya bisa bantu di bagian kontennya kita nggak bisa ngasih make link atau do follow ya, itu kan harus di Filter nggak apa-apa. harus di ketik ulang yang bisa jadi backlink atau link yang Nggak bisa diklik linknya. ya itu kan Betul. di profile. Betul ya kan. Nah nggak apa-apa, tapi kan kita bisa taruh di situ linknya, nanti orang tinggal copy paste masuk ke ke landing page dari advertiser. Artinya si linknya itu yang nanti akan di trace kan, siapa yang masuk gitu. Ya kan. Biasanya si selebgram itu dia pakainya shorten URL. Entah itu pakai Bitly, jadi tersamarkan sebenarnya, ya kan? Si audiensnya dia nggak tahu ini sebenarnya produknya ada di mana. Dia tahunya cuma Bitly/1A845B misalnya. Pas diklik tahu-tahu beli tiket pesawat atau enggak beli kosmetik kayak gitu, ya kan? Terus Oke. cerita. Begitu kira-kira. Iya. Yang ada yang mau tanya silakan. Ada Ya silakan. pertanyaan Dari siapa? Facebook. Namanya unknown. Cuma mau nanyanya gini sih, kapan sih saat yang tepat untuk suatu brand itu pakai strategi affiliate dibandingin strategi marketing yang lain? Oke, ya kan. Kalau strategi yang tepat kapannya ada dua, biasanya yang paling common ada dua. Satu, brand yang baru masuk ke dunia digital karena dia nggak punya capital untuk marketing budget yang besar, dia mau marketing budgetnya efektif, dia pakainya affiliate marketing. Oke. Karena dia nggak perlu keluarin duit untuk klik, nggak perlu keluarin duit untuk impression, ya kan? Tapi ada juga brand-brand yang sudah settle di digital marketing, dia mau expand revenue-nya dia lewat affiliate marketing, kayak gitu. Mas kalau misalnya dia masih itu, tadi ketangkap nggak? Sudah tertangkap? Eh, Ulang lagi gimana? Kan? Jadi sebenarnya nggak ada patokan kapannya, tapi ada dua yang common terjadi. Yang pertama adalah brand yang baru masuk ke dunia digital marketing, punya limited marketing budget, dia maunya marketing budgetnya dia efektif lewat performance based affiliate marketing gitu ya kan. Yang kedua adalah brand yang sudah settle di digital marketing, dia mau expand lewat affiliate marketing. Biasanya kalau brand-brand yang seperti itu dia offering commissionnya lumayan menarik ya kan, kayak gitu sih. Jadi lihat dari kebutuhannya tadi. Kalau dia baru, dia harus affiliate marketing Ya. untuk bisa branding lebih kuat kan? Atau memang mau expand tadi bilang. Terutama kalau marketing budgetnya sedikit, Iya. ya kan, diambil sama offline, banyakannya marketing budgetnya. Ya kan? Betul. Nanti digital cuma dibilangin gini, lo nggak boleh deh pakai Google, pakai yang lain-lain, pokoknya jadi duit aja. Nah biasanya pilihannya masuk ke affiliate marketing. Mas, saya mau nanya, gitu. Kalau seandainya berarti ini kan untuk yang betul-betul langsung bisnis direct ya, langsung. Kalau nggak bisnis direct bisa nggak affiliate marketing? Maksudnya gini, jadi maksud saya itu misalnya saya beraffiliate marketing dengan inbound gitu ya, bisa bilang, tapi saya nggak jualan, saya hanya ingin nanti jualannya impactnya nantinya. Misalnya saya toko politik, misalnya gitu, Yeah. bisa nggak begitu? Agak susah ya stopinnya karena kalau affiliate marketing Berarti dia si ininya nggak terima dong. Ah, Iya, karena kan nggak ada jual beli langsung. yes.
Ngerti kan Mas ya? Benar. Oke. Harus ada satu conversion point yang jelas kalau affiliate marketing. Ya kan, karena commissionnya si publisher itu, duit yang dapat si publisher itu ketika conversion itu terjadi. Kalau misalnya terlalu banyak stepnya, artinya yang tadi Mas Opim bilang nggak secara langsung jual. Iya, betul. Itu nanti publishernya nggak tahu nih udah dapat duit atau belum, ya kan? Betul. Advertisernya juga nggak tahu apakah ini udah jadi duit buat dia atau belum. Makanya conversion point-nya harus jelas. Misalnya mempopulerkan partai atau Ah, apa, tapi itu agak sebenarnya susah. susah ya. Mm-mm. Jadi memang yang direct bisnis. Oke. Conversion itu apakah harus transaksi uang? Enggak, jadi Cuma dinominalkan ya. Betul. Ya. Jadi conversion itu bisa banyak. Kalau di e-commerce tentu adalah transaction, orang beli produk. Tapi kalau insurance yang tadi conversionnya adalah ke lead. Orang minta quotes, ya kan, insurance quotes atau yang lain-lainnya. Kalau misalnya ada lagi, misalnya kalau media atau brand, conversionnya bisa action. Misalnya actionnya orang sharing kontennya dia kan di Twitter, ya kan, itu kan juga conversion, ya kan, kayak gitu. Oke. Silakan tadi lagi, kita masih ada 15 menit lagi kayaknya. 2 jam setengah. Siap. Soalnya Mas Ido ini kebetulan nih, beliau sangat sibuk sekali soalnya. Gitu. Jadi saya bangga sekali bisa dengan Mas Ido. Ya, Lagi siap. silakan Mas Faris. Affiliate marketing itu bisa dibilang strategi digital marketing yang paling klasik. Iya. Klasik. Jadi memang dulunya yang sekarang juga masih ada sih yang offline-nya. Mas Faris pasti kenal sama MLM. Iya. Ya kan, MLM juga bentuknya hampir mirip sama affiliate marketing. Cari downline, commission ya. Kalau di online salah satu formatnya emang affiliate marketing udah dari lama banget, ya kan? Itu untuk ngatasin kekhawatiran advertiser, dia ngeluarin duit terlalu banyak untuk datangin traffic, datangin impression, tapi dia nggak Hasilnya nggak ada. Betul, Jadi ya kan? Emang udah dipakai udah lama banget sih. Ya, jadi pertama aku kenal internet marketing udah ada itu affiliate marketing. Bahkan dulu justru kayaknya lebih besar dibandingkan sekarang. Dulu Google punya tuh, affiliate network, sekarang udah tutup. Kenapa? Google affiliate network ya, Oh. udah tutup kayaknya sekarang kalau nggak salah. Ya, yang masih bertahan itu CJ, Commission Mention, Clickbank, udah lama kok. Kayak gitu. Oke? Oke, artinya memang itu udah strategi secara filosofi, itu strategi dulu gitu loh. Iya. Cuma ini kan kemasannya gitu loh, ke dalam digital. Oke, silakan lagi. Ada yang bertanya lagi? Dari Facebooker masih ada? Oke, kalau nanya saya. Jadi itu jujur masih agak ngambang sih gitu loh affiliate marketing ini. Jadi dia itu beda. Kalau ngambang pakai pelampung, oke. Ya. Sudah mau usah. Oke. Karena Ya, saya ya. karena saya udah bulat, saya pakai pelampung, saya udah ngambang. Iya. Nah, jadi tuh si affiliate marketing ini dengan Yang lain? ads itu beda ya. Beda banget nggak? Ya kan, karena ada ujung-ujungnya nanti affiliate marketing itu juga ada iklannya. Ada iklan. Tapi bisnis modelnya berbeda. Oh, bisnis modelnya. Kalau affiliate marketing bisnis modelnya unik, cost per acquisition, cost per sell, atau cost per lead. Kalau advertising tradisional, bisnis modelnya yang paling common adalah cost per click, cost per mile. Meskipun ada beberapa advertising network yang pakainya apa? Cost per acquisition juga, ya kan? Terus kalau affiliate networknya lebih unik karena yang jalannya adalah publishernya secara langsung, artinya orang-orangnya yang join ke affiliate networknya itu. Gitu. Aku punya website, aku join ke Clickbank, aku lihat ada orang yang ada advertiser yang nawarin e-booknya aku lihat, oh bagus nih e-booknya, jualin deh, ya kan? Nanti aku promotin ke followernya aku di Twitter, ya kan? Ada yang mau belajar soal affiliate network nggak? Ini loh, aku nemu kemarin nih e-booknya bagus, kalau mau beli di sininya. Iya, Kan? Followernya aku lihat, klik linknya, masuk ke Clickbank landing page, dia beli, aku dapat commission. Oh, I see. Jadi ya berarti sistemnya hampir sama kayak yang di offline MLM ya. Hampir mirip lah secara konsepnya ya. Secara konsepnya. Meskipun kalau MLM kan kalau bukan kalau affiliate network harus direct action. Artinya klik link ya. Klik link. Kalau MLM kan kalau kita punya downline di bawahnya ada downline kita mesti tetap dapat commission terus kan. Kalau affiliate Ini network kan enggak. per ininya, per sell-nya, per transaksi lah. Betul. Ya kan gitu. Betul.
Tapi bisa aja kalau lu misalnya 10 kali transaksi dapat bonus bisa aja kan? Bisa aja. Itu kan bagaimana kesepakatan ya? Yes. Iya, betul. Ada contohnya nggak? Ada Amazon. Nanti masuk ke Amazon.com, lihat ada Amazon Associate di situ ya. Nanti daftar ke sana. Nanti Amazon kan punya produknya banyak banget tuh, Iya. ya kan? Iya. Kalau misalnya kita di Facebook sering curhat-curhatan soal kosmetik, terus ada tiba-tiba ada teman yang nanyain, ini kalau jerawat mau digedein gimana caranya? Di Amazon ada tuh obatnya buat gedein jerawat. Iya. Nanti tinggal kasih linknya tuh Dari ke, sana kita udah ke teman kita. Nih loh, kalau mau gedein jerawat belinya di sini. Terus perbedaannya kayak model maaf ya Mas, Hah? kayak model kayak Tokopedia, Blibli.com Ya. itu termasuk affiliate marketing juga? Blibli punya affiliate marketing, ya kan? Tokopedia aku nggak yakin punya, ya aku nggak tahu, nggak ada ya. Bineka punya, Bineka. ya kan? Nanti kita tinggal lihat di Bineka misalnya ada laptop, ya kan? Terus tiba-tiba lagi ngobrol sama temen, gue mau beli laptop di mana ya? Langsung Iya, kasih link. Kasih linknya nih, ya kan? Kasih link. Belinya dari sini ya kan? Toh teman mah temen ya bantuin kita cari commission kan, nggak apa-apa Iya. kan? Ya kan? Toh nggak rugi juga kan? Harganya nggak jadi nambah kan? Iya. Nanti kita dapat duitnya. Nanti paling temannya bilang, yaudah commissionnya bagi 2 kayak gitu paling ya kan? Bakso. Kayak gitu ceritanya ya. Oke. Oke. Ya, silakan Mbak Vela. Kan saya sering tuh, misalkan saya habis dari sebuah e-commerce, misalnya lihat sepatu, terus saya masuk ke website lainnya muncul iklan, biasanya dia muncul itu iklan sepatu yang tadi saya lihat, apakah itu termasuk salah satu trik affiliate marketing? Kalau itu kayaknya namanya retargeting. Kemarin aku cerita pas sessionnya display advertising, ya kan? Jadi ada banyak brand ini sekarang sudah analisa behaviornya kita di websitenya mereka supaya advertising yang mereka lakukan itu lebih relevan sama kita. Misalnya Mbak Vela masuk ke Tokopedia, lihat lihat baju, ya kan? Kemudian si Tokopedia tuh mau iklan di Mbak Vela, bukan lagi iklan yang general, tapi iklan tadi yang baju kita lihat itu, ya kan? Atau yang paling jelas masuk ke agoda.com, Iya. cari hotel di Bali, Mas Opin pergi kemanapun hotelnya hotel yang tadi itu. Kayak Traveloka atau apa tiba-tiba ada lagi, lu mau ke Bali gitu. Di sini aja, padahal gue cuma lihat di channel lain betul. Itu nggak termasuk strategi Bukan. dari Itu retargeting. Ya, gitu. Iya, behavioral targeting. Itu beda lagi ini ya. Beda. Cara ikut Iya. segala macamnya. Gitu cerita. Meskipun Ya, mengambil bola muntah aja. Bener nggak? Mas? Iya. Iya. Jadi Kalau kalau sebetulnya kalau sini si produsernya mau retargeting juga bisa. bisa, ya kan? Oke. Kan kalau retargeting ini kan kalau di internet ya di digital ada upstream, ada downstream. Ya kan? Kalau upstream itu semua traffic yang masuk ke website kita. Tapi dari semua traffic itu yang convert jadi customer-nya kita paling berapa? 1%? 1,5%? Iya. 2%? 3%? Ada 97% tuh yang nggak convert. Nah, si retargeting itu ngelola itu di downstream-nya. Caranya adalah dia bikin audience segmentation, orang ini sukanya apa, pernah ngelakuin apa aja, ya kan? Disampaikan iklan yang sesuai sama dia. Atau lebih jauh, Mas Sofi misalnya gini, kalau masuk ke JD atau nggak Bineka ya, kita sudah pernah beli laptop di mereka, ya kan? Iklannya itu bisa jadi bukan laptop, Mas Sofi. Iklannya adalah mouse aksesorisnya, ya kan? Selain untuk meningkatkan conversion rate, retargeting juga bisa untuk meningkatkan lifetime value dari customer kita. Cari relevansi dicari. Yang dia jadi duit sekarang mah ujung-ujungnya duit kan, ya? UUD. Gitu ya? Ujung-ujungnya dangdut atau enggak? Ah. Sip, ada lagi. Oke, ada lagi silakan. Facebooker masih ada yang nanya? Ah, cukup. Oke, cukup. Kalau nggak ada, nih saya pengen Mas Ido kasih sharing dong untuk memotivasi kita nih supaya kita bisa affiliate marketing nih step-step action awalnya apa aja? Yang paling simpel, oke lu ini dulu. Oke, yang pertama kalau teman-teman tertarik sama affiliate marketing atau digital marketing secara umum ya, teman-teman tuh harus ngerasa nyaman. Karena yang aku pernah bilang sama teman-teman penjual di sini, digital marketers, affiliate marketers itu dimanjain sama yang namanya data, ya kan? Semua sosok data kita bisa dapat, ya kan? Makanya ketika kita masuk ke affiliate marketing, kita bisa lebih kuat jalan affiliate marketing ini karena kita lebih tahu audiens kita siapa, ya kan? Yang kedua adalah
pola pikirnya kita, mindsetnya kita nggak boleh lagi pola pikirnya gue suka apa, tapi pola pikir audiens kita suka apa. Audiensnya suka apa? Ya. Customer. Tadi sih. Betul. Affiliate marketing ini opportunity-nya masih besar banget. Yang penting kalau teman-teman mau masuk ke sana, nggak ada apapun, nggak ada lagi itu ceritanya cepat kaya. Kata-kata suka lihat kan, masuk sekarang dapat duit peluang, nggak ada. Kalau ada yang kayak gitu, itu bohong berarti ya. Affiliate marketing juga bukan berarti masuk sekarang besok bisa beli mobil, enggak. Iya. Tetap ada proses di sana, dan teman-teman kalau mau decide masuk jadi affiliate marketer, ya kan harus mau untuk belajar gimana caranya engage dengan audiens lebih bagus, create konten yang contextual, ya kan, cari produk yang pas sama audiens kita, kemudian konsisten untuk melakukan promosi dari affiliate network yang kita pegang. Gitu sih masalahnya. Oke. Sip. Oh, bisa ada. Bentar Mas. Terakhir ya. Janji terakhir ya. Awas. Iya. Siap. Japri. Ya. Jadi sebenarnya kalau aku secara garis besar gitu kan ya, perbedaan si affiliate marketing ini sama sales marketing itu apa ya? Sales marketing sebenarnya hampir sama, bukan hampir sama ya, tapi affiliate marketing ini goalsnya adalah sales. Gitu, ya kan? Sebenarnya bukan perbedaan, sales itu adalah goals dari affiliate marketing. Gitu ceritanya. Affiliate marketing pasti goalsnya ujungnya adalah jadi duit, jadi sales. Jadi untuk orangnya itu bisa jadi orang yang sama. Bisa jadi orang sama. Toh kalau misalnya ada yang punya teman kerja di dealer, ya kan? Sales di dealer itu gajinya bukan ini ya, tapi gajinya nggak terlalu besar. Yang besar adalah commissionnya, ya kan? Sama seperti affiliate marketer, revenue stream yang paling besarnya adalah dari commission. Berarti sebenarnya si digital si sales tradisional sebenarnya bisa masuk ke sini. Bisa. Makanya kalau shopping di LinkedIn suka banyak yang messaging sekarang mau beli mobil baru Pak, enggak, yang lama juga belum lunas, paling juga dia beli. Iya kan? Banyak sekarang udah masuk di LinkedIn. Nah gitu ya. Sip. Oke. Puas? Siap. Anda puas kan gitu Mas. Oke. Terima kasih banyak Mas Rido Putra Esgara, beliau sebagai founder dan CEO dari Inbound ID dan juga sebagai founder dari partner iklan. Mudah-mudahan teman-teman para pejuang digital semua bisa paham tentang tadi affiliate marketing, apalagi Facebooker. Kalau nanti ada apa-apa bisa tanya lagi. Sini ya. Nanti bisa dijawab sama kita semuanya. Siap. Oke. Mas Ido, terima kasih banyak. Oke, mudah-mudahan kita sukses semua. Yes. Tepuk tangan dong. Baik, dan saya mungkin terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Oke.